Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Iya. Anak-anak di sini ada yang tahu tepuk ikan? Tahu. Nah, kalau tahu kita sama-sama ya nyanyikan. 1, 2, 3. Tepuk ikan. Renang-renang di kolam, dipancing, digoreng, dimakan, enak sekali. Iya. Ikan berenang di. Nah, sekarang satu lagi ya, ya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Ha-ha. Nah, di sini ibu ada satu lagu nih. Ada yang mau dengar? Lagunya seperti ini ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, coba sekali lagi ya, kita sama-sama ya. Ayo kita sama-sama. Tepuk diam. Nah, didengarkan ibu dulu ya. Kita nyanyi sama-sama ya lagu tadi. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk kosong. Nah, jadi anak-anak kalau misalnya tepuk kosong artinya tidak berbunyi ya. Coba sekali lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk kosong. Nah, siapa tadi yang berbunyi? Oh ya. Jadi hari ini tepuk diam. Nah, sekarang kalau sudah diam, di sini ibu ada cerita, ada dongeng nih. Siapa yang mau dengarkan ibu mendongeng? Perhatikan ya. Nah, di sini ibu ada dongeng yang berjudul Kerbau yang Cerdik. Nah, siapa sini anak-anak yang pernah lihat kerbau? Ada.
menceritakan dongeng. Kerbau kau warna putih. Segerombolan kerbau sedang terancam bahaya. Ada seekor harimau lapar yang mengintai mereka. Sayangnya, kerbau-kerbau yang asik menikmati rumput itu tidak menyadari keberadaan harimau. Karena itu, sang harimau terus mendekat secara perlahan. Di jarak semakin dekat, sang harimau segera melompat hendak menerkam seekor kerbau muda. Sayangnya, kerbau yang hendak diterkam itu menyadari keberadaan harimau, lalu bisa menghindar. Tentu saja harimau marah melihat mangsanya berhasil menghindar. Saat harimau hendak menyerang, kerbau muda itu bersama kawanannya langsung berlari meninggalkan padang rumput. Namun harimau tidak mau menyerah. Ia terus mengejar kerbau-kerbau itu. "Tunggu kerbau, kamu akan menjadi mangsaku hari ini," teriak harimau. Rasa takut membuat si kerbau muda berlari sekuat tenaga. Ia berlari dan terus berlari. Ia tidak peduli kemana arahnya berlari. Pokoknya, ia harus bisa menyelamatkan diri dari ancaman harimau. Iya, syukurlah kerbau muda itu bisa meninggalkan harimau jauh di belakangnya. Namun, ia harus berpisah dari kelompok kerbau. Sekarang, ia sendirian berada di dalam hutan yang agak gelap karena lebatnya. Nah, sekarang syukurlah aku berhasil menjauh dari harimau. Tidak sia-sia, aku rajin lari pagi bersama teman-temanku, ujar kerbau sambil tersenyum. Kerbau memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Ia ingin memulihkan tenaganya setelah berlari jauh. Karena sangat lelah, si kerbau pun tertidur. Duduk aja langsung. Tidak lama kemudian, harimau sampai di hutan itu. Dia mencari-cari di mana buruannya berada. Akhirnya, ia pun melihat kerbau buruannya tertidur di bawah pohon. Duduk. Hehehe, enak sekali kerbau itu tidur. Ini waktu yang tepat untuk menyantapnya, ujar harimau sambil tertawa senang. Tanpa disadari, kerbau terbangun dari tidurnya saat mendengar tawa harimau. Karena itu, ketika harimau mulai mendekat, si kerbau segera melarikan diri. Tentu saja harimau terkejut dengan apa yang terjadi. Mangsa di depan matanya pergi lagi. Rasa kesal pun menguasai harimau. Kerbau yang ketakutan terus berlari menyelamatkan diri. Ia semakin jauh memasuki hutan tanpa di depannya ada pohon besar dengan daun yang sangat rimbun. Di balik pohon berdaun rimbun itu ada sebuah gua. Ia berpikir bahwa itulah tempat persembunyian yang aman. Ia pun masuk ke dalam gua. Selanjutnya, kemudian berikinya si kerbau. Cepat sekali larinya, ujar harimau. Harimau melihat ke segala arah dengan napas terengah. Tidak mungkin kerbau berlari secepat itu. Ia kan sudah kelelahan sepertiku. Pasti ia sedang bersembunyi. Tetapi di mana ya? Tanya harimau. Sambil menatap tajam ke arah kerimbunan pohon, harimau berjalan pelan ke sana kemari mencari tempat persembunyian kerbau. Suara langkah kaki
harimau membuat kerbau semakin takut. Suaranya semakin mendekati buat tempat kerbau bersembunyi. Dan, nah, ketahuan kamu, mau kabur kemana lagi, kerbau? Tanya harimau, lalu mengaum keras. Selanjutnya, kerbau sangat ketakutan saat harimau menemukan buah persembunyiannya. Kerbau menyadari bahwa kali ini sulit baginya melarikan diri. Dia harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Harimau yang baik, tolong jangan makan aku, ujuk kerbau sambil memohon. Apa? Jangan makan kamu? Tanya harimau sambil melotot. Iya, kamu lihat sendiri kan, tubuhku kurus. Apa enaknya makan kerbau kurus sepertiku? Tanya kerbau. Harimau berjalan mengelilingi kerbau. Dia memperhatikan kondisi tubuh kerbau yang memang tampak kurus. Iya, tampak kurus. Benar, kamu memang kurus. Nah, benar kan? Kamu bisa melepaskan dan membiarkan aku makan yang banyak dulu. Lalu, kalau aku melepasmu, apa keuntungannya untukku? Tanya harimau. Tentu saja kau akan makan enak, jawab kerbau. Masa sih? Tanya harimau ragu. Iya dong, kalau tubuhku besar, jangankan berlari kencang. Berlari pelan saja, aku pasti kelelahan. Jadi, kau akan dengan mudah menangkapku, ujuk kerbau. Benar juga ya. Baiklah, kamu boleh mencari makanan dulu. Terima kasih harimau. Aku pergi dulu, ujar kerbau, lalu berlari kencang. Silakan, aku pasti bisa menangkapmu saat kekenyangan, ujar harimau sambil tersenyum meremehkan. Maaf harimau, aku akan makan setelah jauh darimu, teriak kerbau. Hah, jadi kamu melarikan diri lagi, ujar kerbau, lalu tertawa. Harimau lemas di dalam benak. Sebenarnya ia ingin mengejar kerbau, namun tubuhnya sangat lelah. Tambah lagi, rasa kesal membuatnya semakin pusing. Bagaimana tidak pusing? 3 kali ia gagal memangsa kerbau yang cerdik itu. Nah, sudah selesai dongeng dari Ibu. Nah, anak-anak ada yang tahu pesan moral dari cerita tadi? Pesan moralnya yaitu dari dongeng kerbau yang cerdik adalah bahwa kecerdikan dan akal dapat mengatasi kekuatan fisik. Dalam cerita ini, kerbau menggunakan kecerdasannya untuk menghindari bahaya dan mengelabui si harimau. Pesan ini juga mengajarkan pentingnya ketenangan dan menggunakan akal lebih berharga dari kesadaran daripada sekedar mengandalkan kekuatan. Baik, itu saja dongeng dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.